Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Rahmawati. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Disimak terus ya. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi ketika makhluk hidup berkembang biak dengan cara pembuahan. Nah, jika di tumbuhan, pembuahan ini dilakukan dengan penyerbukan. Yang kedua, ada proses perkembangbiakan vegetatif. Nah, vegetatif ini cara makhluk hidup berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Makhluk hidup baru berasal dari tubuh induknya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Setelah melihat video tersebut, mari kita simpulkan. Yang pertama ada bagian-bagian bunga sebagai berikut. Lalu yang kedua, ada proses perkembangbiakan secara generatif. Silahkan dibaca ya.
Selanjutnya terdapat beberapa cara penyerbukan. Nah, adik-adik bisa mendengarkan penjelasan kakak sambil melihat gambarnya ya. Yang ke-1 ada penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari menempel pada kepala putik dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan serumah, yaitu serbuk sari bertemu dengan kepala putik lain tetapi masih dalam satu pohon. Nah, itu kelihatan ya, tangkainya itu menyatu. Lalu yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain dan berbeda pohon tetapi masih sejenis. Nah, terlihat ya, itu berbeda pohonnya tapi masih sama bunganya. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya tidak sama atau berbeda. Nah, coba lihat bentuk bunganya yang di gambar keempat, berbeda kan itu jenis bunganya ya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama ada dengan cara menanam umbinya. Contohnya pada bawang merah. Nah, bawang merah ini terdapat umbi lapis yang bersusun berlapis-lapis. Bagian yang berlapis inilah yang disebut tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Nah, siung inilah yang menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, dengan cara menanam tunasnya. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah, maka tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Yang ketiga, dengan cara menanam akar tinggalnya. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas inilah yang dapat menjadi tumbuhan baru, seperti gambar yang di samping ya. Selanjutnya terdapat menanam dengan cara geragi. Geragi biasa disebut dengan skolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan pada ruasnya terdapat tunas yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti stroberi. Yang terakhir dengan cara menanam daunnya. Nah, daun ini kita petik kemudian simpan di dalam tanah, maka akan tumbuh tunas di tepi daun tersebut yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Terima kasih adik-adik telah menyimak. Semoga paham dengan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.